Saya ajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab dari Hagai pasal yang pertama. Tema kita yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Put God First, atau prioritaskan atau utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga yang ke-8. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan terus memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab yang kita baca ini adalah kitab Hagai. Ya. Kitab Hagai ini merupakan sebuah kitab dari 12 kitab nabi kecil. Ya. Nah, disebut nabi-nabi kecil atau kitab nabi kecil bukan karena nabinya itu kecil, begitu ya, atau nabinya itu tidak penting, atau pelayanan yang dia lakukan itu tidak ada sesuatu hal yang spesial, bukan itu. Disebut dengan nabi-nabi kecil karena tulisannya itu tipis, sangat sedikit. Misalnya seperti Hagai ini cuma ada 2 pasal, sedangkan Yesaya itu disebut nabi besar karena tulisannya ada 66 pasal. Nah, jadi yang membedakan itu. Ya. Nah, tetapi meskipun seperti Hagai ini, ya, kitab Hagai ini hanya ada 2 pasal, namun sebetulnya pesan yang ada di dalamnya itu sangat penting, sangat mendasar, bahkan merupakan kunci bagi kita untuk satu kehidupan yang diberkati, kehidupan yang disertai Tuhan, kehidupan yang penuh bahagia dan sukacita, dan juga kehidupan yang paling penting adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi. Jadi meskipun kitab Hagai ini cuma 2 pasal, tetapi pesannya itu sangat penting dan sangat mendasar. Bahkan merupakan kunci bagi kehidupan yang diberkati, yang disertai oleh Tuhan. Hidup yang bahagia dan sukacita. Dan yang paling penting adalah hidup yang diperkenan atau berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat sebetulnya apa sih isi dari kitab ini yang 2 pasal ini sangat singkat, tetapi pesannya sangat penting sekali. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kitab Nabi Hagai ini adalah berbicara tentang seorang nabi yang bernama Hagai, yang mana pada waktu itu dia pergi ke Yerusalem untuk berbicara dan menegur orang-orang Yerusalem yang ada pada waktu itu, yang mana mereka sudah pulang dari pembuangan di Babel dan mereka sekarang tinggal di Yerusalem. Ya. Nah, kita tahu kisahnya pembuangan, di mana pada waktu itu ketika orang Israel punya raja, setelah Raja Daud
meninggal, ada banyak sekali raja yang menggantikan dia. Dan ada raja-raja yang setia kepada Tuhan, tapi ada raja-raja yang tidak setia. Dan Tuhan menegur mereka, memberikan penghukuman, kemudian balik setia lagi, kemudian gak setia dihukum lagi, begitu ya. Tapi kemudian mereka mengeraskan hati sampai dikirim nabi-nabi, bahkan nabinya juga dibunuh. Dan kemudian pada waktu mereka akan dibuang, sebelumnya Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel. Bahwa mereka satu waktu akan ditaklukkan bangsa lain dan kemudian dibawa, ditawan menjadi orang asing di negeri orang, yaitu di Babel. Ya. Dan kemudian Yerusalem akan dihancurkan tembok-temboknya dan bait suci itu juga akan dihancurkan. Termasuk segala perkakas di sana, emas-emas yang semua sudah dikumpulkan oleh Daud dan disimpan di dalam perbendaharaan rumah Tuhan, itu pun semua akan dirampas dan dibawa ke negeri Babel. Nah, sebelum pembuangan itu terjadi, Tuhan juga sudah berbuat bahwa mereka akan berada di Babel hanya sekitar 70 tahun. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah mengatakan nanti akan ada raja dari negeri lain yang bernama Kores, waktu itu belum lahir Kores, yang akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi ini sudah dinubuatkan sebelum terjadi. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam Hagai ini adalah mereka sudah pulang dari pembuangan dan kemudian mereka sudah tinggal di Yerusalem. Nah, waktu mereka tinggal di Yerusalem, mulai masuk ke Yerusalem, dua hal yang mereka lakukan adalah membangun tembok Yerusalem dan membangun bait suci kembali yang sudah reruntuhan. Ya. Mereka berhasil membangun tembok Yerusalem. Tetapi pada waktu mereka mau membangun bait Allah, mereka itu diganggu oleh musuh-musuh mereka. Nah, jadi pada waktu orang Babel itu menawan orang-orang Israel, mereka itu dibawa ke negeri Babel. Bukan cuma ke Babel, tapi juga ke negeri-negeri yang lain. Dan orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan oleh Babel, ya, itu dikirim ke sini juga untuk tinggal di sini. Jadi semua diacak-acak begitu bangsa-bangsa. Nah, jadi ada orang-orang dari bangsa lain yang sudah lama tinggal di situ. Ketika orang Israel datang dia nggak suka, maka diganggu. Nah, pada waktu mereka mau bangun bait Allah, mereka diganggu dan akhirnya mereka berhenti. Nah, itu bisa dipahami. Mereka menunggu waktu. Nah, tetapi yang dipermasalahkan oleh Hagai adalah bahwa setelah 16 tahun mereka pulang dan setelah 16 tahun mereka tidak membangun bait Allah, mereka sudah mengusahakan untuk bagaimana menggunakan lahan-lahan yang ada, kemudian berternak, dan hidup mereka sudah diubahkan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup mereka sangat mapan di situ, sudah mulai sejahtera di situ, dan mereka dikatakan oleh firman Tuhan, sudah membangun rumah-rumah mereka dengan sangat bagus. Dan mereka sudah 16 tahun lamanya tinggal di situ, dan sudah cukup sukses di situ. Nah, sampai di sini, kemudian Hagai menegur bahwa engkau sudah melakukan semuanya itu tetapi melalaikan untuk membangun bait Allah. Maka dikatakan bahwa engkau mengusahakan betul berhasil. Tapi sebetulnya ada berkat yang diberikan Tuhan lebih. Tapi engkau tidak mencapai apa yang diberikan oleh karena Tuhan menahan itu. Supaya itu tidak diberikan kepadamu, supaya engkau sadar bahwa seharusnya aku menerima 50, tapi engkau hanya menerima 20. Ketika engkau menjadi upahan, maka ada sesuatu yang berlubang, yang habis, tidak bisa disimpan. Nah, saudara, itu untuk mengingatkan betapa pentingnya membangun bait suci. Nah, saudara, kita akan lihat kaitannya dengan kita hari ini. Ya. Sebetulnya apa sih pentingnya membangun bait suci itu sendiri? Nah, di dalam perjanjian baru, bait Allah itu sangat penting. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama itu mengisahkan atau menunjukkan ya, bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi pada waktu mereka dulu di padang gurun mereka membawa kemah di mana kemah suci. Dan ketika mereka sudah menetap di Israel, mereka membangun bait suci itu menunjukkan apa? Bahwa Allah ada di situ bersama dengan mereka, hadir di tengah mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bait Allah ini penting di dalam perjanjian lama karena apa? Bait Allah ini merupakan tempat ibadah orang Israel kepada Tuhan. Nah, jadi pada waktu dikatakan ibadah, ya, itu dalam bahasa Alkitab avodah.
ibadah avodah. Mirip ya. Nah, kata avodah ini menunjuk bukan hanya datang melakukan ritual, bukan itu yang utama. Tapi avodah ini menunjukkan bahwa memberi diri dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk mau dipimpin, mau diarahkan, dan mau menaati Dia. Itu inti daripada avodah atau ibadah. Jadi ibadah ketika mereka datang kepada Tuhan di bait Allah, itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa mereka datang kepada Tuhan untuk memberi diri, dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk dipimpin, untuk diarahkan, dan untuk menaati Tuhan. Indah ya? Nah, jadi ini sebetulnya satu hal yang penting keberadaan bait Allah di dalam kehidupan orang Israel. Nah, itulah sebabnya pada waktu mereka tidak bangun-bangun dan ketika mereka sudah sangat sejahtera, mereka melalaikan itu, maka sebetulnya Hagai menegur karena itu menunjukkan isi hati mereka, orang-orang di Yerusalem. Bahwa ketika mereka sudah hidup enak, ketika mereka sudah hidup lancar, di dalam hati mereka itu secara tidak sadar, ada satu perasaan, aku sudah tidak lagi butuh Tuhan. Aku sudah tidak lagi butuh Tuhan hadir di dalam hidupku. Dan sedang mengatakan kepada Tuhan, aku tidak lagi perlu untuk memberi diri sepenuhnya dipimpin, diarahkan dan menaati Tuhan. Saudara, itulah sebabnya ini satu teguran yang sangat keras yang diberikan Hagai pada waktu itu sampai penghukumannya adalah kepada hal yang bersifat materi. Supaya mereka menyadari hal itu. Nah, saudara, di dalam buku Gods at War, ini beberapa kelompok cross kita ada yang membahas buku ini buku yang sangat bagus. Kalau sudah bisa membacanya atau di dalam kelompok menggunakannya. Nah, sudah di situ dikatakan begini. Setiap pemberian yang baik dari Allah bagi kita bisa berbalik menjadi sebuah kail yang menarik kita justru menjauh dari Tuhan. Wah, ini ngeri ya. Sebuah pemberian yang baik dari Tuhan bagi kita bisa merupakan kail yang menarik kita menjauh dari Tuhan. Nah, sebetulnya inilah yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, sudah di dalam Alkitab kita melihat ada satu konsep. Sebelum manusia jatuh dalam dosa dan setelah manusia jatuh dalam dosa, ada urutan yang berbeda antara hubungan dengan Allah, manusia, dan ciptaan. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, Allah, manusia, dan ciptaan. Relasinya begini. Ya, di mana manusia dan Allah itu memiliki relasi yang baik. Di mana manusia merasa puas dengan relasi ini sehingga mereka betul-betul menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka, kuasailah bumi dan segala isinya. Mereka tidak merasa khawatir akan hidup mereka karena mereka tahu dengan relasi yang baik itu, mereka tahu persis Tuhan yang memelihara hidup mereka dan mereka sangat menikmati relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, tetapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, urutannya itu berbeda, bukan lagi Allah, manusia, Allah, manusia dan ciptaan, begitu ya. Tetapi sekarang terbalik, di mana Allah di bawah diabaikan, dan kemudian manusia menjadi yang terutama menentukan dirinya. Kemudian ciptaan di sini, dan kadang-kadang oleh karena manusia kepingin egonya besar, memiliki sesuatu yang di luar Tuhan, maka kemudian akhirnya bergeser juga ciptaan, harta, kekayaan, kesuksesan dan sebagainya itu menjadi tuan, menjadi Tuhan yang memperbudak manusia. Di mana Allah? Allah di luar kota. Dan ketika orang beragama, bisa saja terjadi bahwa Allah ada di sini, Allah dibutuhkan dan dipanggil ketika dia membutuhkan ini. Di mana Allah diharapkan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi obsesi mereka. Nah, saudara, ini sebetulnya yang terjadi. Dan ini terjadi sebetulnya pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa pertama kali, kira-kira pada waktu kapan? Yaitu waktu makan
buah terlarang, gitu kan? Ya, itu memang kejadian aktualnya. Tetapi sebetulnya dosa itu sudah dimulai pada waktu sebelumnya mereka makan. Ada proses berpikir. Saya coba bacakan dari Kejadian pasal 3. Ya. Di mana pada waktu itu dikatakan ketika Hawa melihat buah itu, dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, jadi pada waktu Hawa itu melihat buah itu, kemudian dia berpikir buah ini sangat baik, buah ini memberi pengertian, buah ini sangat indah, buah ini sesuatu hal yang bernilai. Kalau saya bisa menikmatinya, maka saya pasti akan bahagia, ya, dapat sesuatu yang indah. Nah, saudara, tapi sebetulnya dia tahu bahwa Allah itu sudah memerintahkan jangan makan buah pohon yang baik yang jahat ini. Sudah kalau kita bayangkan, Taman Eden itu begitu besar. Saya pikir ada 1000 lebih berapa banyak hal ya, yang bisa mereka lakukan. Dan cuma Tuhan itu nyuruh jangan deket-deket ini dan jangan makan. Cuma itu aja sebetulnya. Yang lain ribuan hal silahkan lakukan. Cuma yang ini aja jangan. Kebangetan toh. Ya. Tapi pada waktu proses ini ketika mereka lihat ini baik, ini bagus. Nah, pada waktu proses ini, ketika mereka sebetulnya tahu firman Tuhan dan mereka tidak mempertimbangkan Tuhan, maka sebetulnya mereka sudah menolak kehadiran Tuhan di dalam mereka mengambil keputusan, di dalam mereka memilih, di dalam mereka menentukan, dan di dalam mereka melangkah. Nah, saudara, Alkitab tidak mengatakan begini. Perempuan itu melihat buah itu baik, tapi kemudian dia ingat, iya ya, Tuhan gak boleh makan ini. Saudara, tidak ada kalimat seperti itu. Yang dilihat adalah ketika perempuan itu melihat itu baik, semuanya dia pikirkan baik, dan Tuhan betul-betul dilupakan, Tuhan betul-betul disingkirkan, dan tidak perlu Tuhan untuk mempertimbangkan apa yang harus saya lakukan. Nah, saudara, ketika itu terjadi, sebetulnya itulah awal dari dosa Adam dan Hawa, khususnya Hawa yang mengambil keputusan. Nah, saudara, dan inilah yang sebetulnya sedang terjadi di dalam kehidupan orang Yerusalem saat itu. Di mana mereka mengatakan, dengan tidak membangun bait Allah, kami sudah tidak perlu lagi kehadiran Tuhan. Kami sudah tidak lagi perlu untuk memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Sebab hidup kami sudah seperti ini. Mungkin tidak mereka katakan, tapi itu ada dalam hati mereka. Saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi prioritas hidup kita. Pada waktu kita mengambil keputusan, pada waktu kita melangkah, apakah ada Tuhan yang kita hadirkan di dalam hidup kita. Saudara, ada seorang penulis buku, sebenarnya 2 orang, ya. Ini berjudul You and Me Forever. Ini juga dibahas di dalam beberapa kelompok cross pasutri, ya, pasutri muda. You and Me Forever. Ini sangat bagus juga. Saudara bisa baca dan pakai kelompok, bahas di dalam kelompok. Dia katakan begini, ya. Ini yang menulis Lisanya, jadi Francis Chan dan istrinya Lisa Chan. Dia katakan begini, jujur. Dia katakan dulu, dia tidak pernah sungguh-sungguh berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya. Dia katakan, saya menjalani hidup tanpa memikirkan hal itu dan mengalir mengikuti apa yang saya pikirkan mengenai rencana hidup saya sendiri. Ya. Dan kemudian dia katakan, bahayanya datang ketika kami terlalu menekankan atau mengutamakan berbagai hal lain selain fakta bahwa kita itu atau kami di dunia ini untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan tujuan kami. Nah, saudara, ini merupakan hal yang sangat penting sebab dia mendapati bahwa ketika dia mengambil keputusan tertentu dalam hidupnya, ketika dia mengejar sesuatu dalam hidupnya, dia mengejar tanpa berpikir apakah ini sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan itu sesuatu yang berjalan begitu saja.
Saudara, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam hal apapun, termasuk di dalam kita bergereja, baik secara pribadi maupun dalam bergereja. Di dalam bergereja bisa saja sebagai pengurus, ketika kita membuat program, ini mau buat program baru kan, tahun depan, bisa saja terjadi kita membuat program tanpa kita memikirkan, tahun lalu sudah lakukan ini, tahun lalunya lagi sudah lakukan ini, ya sudah copy paste saja programnya. Begitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah pada waktu bikin program sungguh-sungguh kita mengharapkan dan merindukan kehadiran Tuhan dan merindukan betul-betul dipimpin oleh Tuhan di dalam kita mengambil keputusan, baik di dalam pelayanan saya di sekolah minggu, di remaja mungkin, di pasutri mungkin, di lansia mungkin, dan juga di ibadah ini. Apa sebetulnya yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Jangan-jangan bukan seperti tahun-tahun lalu, tapi ada terobosan baru yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup bergereja kita. Tapi kita tidak pernah mengalami karena kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin akan ada terobosan-terobosan baru, tapi kita mengalir seperti yang kita pikirkan. Atau kita sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan hadir, nyata dalam hidup kita. Dan kita minta Tuhan memimpin, menyertai kita. Saudara, Kay Adleman yang tadi menulis God's at War, dia menuliskan beberapa hal ini, sangat bagus. Ya. Dia katakan kita diciptakan untuk menyembah Allah. Tetapi kita seringkali menjadi pemuja hal-hal lain seperti uang, seks, kesuksesan, bahkan pengakuan orang lain dan sebagainya. Dan itu yang kita kejar seolah-olah ketika kita mendapatkan itu, mendapatkan pengakuan orang lain akan berpikir, ya hebat. Orang lain akan berpikir, wah luar biasa. Maka itu yang menjadi, yang kita rindukan, yang kita capai, yang kita impikan, yang menjadi obsesi kita. Tapi pertanyaannya apakah di dalam hidup kita mengejar itu, dan kita tidak mempertanyakan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Banyak dari kita tidak dapat mengikuti Yesus sepenuhnya karena hati kita sebenarnya hati kita sedang mengejar sesuatu yang lain selain Tuhan. Di balik setiap perjuangan kita akan dosa tertentu dan setiap keputusasaan yang kita alami, sebenarnya ada sesuatu selain Allah yang mencoba mengambil bagian dalam hati kita. Ya. Jadi dia katakan yang kalimat terakhir itu, kalau hari ini kita punya pergumulan dalam dosa tertentu, jatuh bangun dalam dosa tertentu, itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada bagian dalam diri kita yang seharusnya berfokus kepada Allah. Kita tidak berfokus sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau hari ini ada sesuatu yang membuat kita putus asa di dalam hidup, kita mengejar itu kita tidak dapat, kita mengharapkan itu kita tidak dapat, dan itu membuat kita putus asa, maka jangan-jangan ada sesuatu hal yang menggantikan Tuhan di dalam hati kita. Yaitu keinginan kita yang begitu kuat sampai ketika kita tidak dapat itu, kita menjadi sangat putus asa. Baik juga ketika kita sakit, kita berorientasi sembuh, cuma sembuh. Dan kemudian ketika kita nggak sembuh, kita menjadi putus asa. Itu berarti di mana fokus hati kita. Nah saudara, Kay Adleman mencoba untuk mengajak kita berpikir, hari ini apakah betul kita mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Atau kita sendiri sebetulnya berjalan seperti yang di luar apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini kemudian ditegur oleh Tuhan. Dengan hukuman bahwa mereka itu secara finansial, mereka mengalami kekurangan sedikit. Ya, bukan full sedikit, tapi seharusnya itu menyadarkan mereka. Tapi mereka tidak sadar. Nah saudara, tetapi kalau kita lihat di sini, ini bukan sebuah transaksional. Kalau saya nanti setia kepada Tuhan, pasti nanti Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saudara, ini bukan transaksional. Ayat-ayat ini sering dipakai oleh gereja-gereja tertentu yang menekankan teologi kemakmuran. Kalau saya membeli 10.000, maka Tuhan akan mengembalikan 100.000.
kalau saya nanti memberikan 100.000, Tuhan akan melipat gandakannya menjadi 1 juta. Kalau saya memberikan 1 juta, Tuhan akan melipatkannya menjadi 10 juta, 100 juta, dan seterusnya. Saudara, ini bukan transaksi begitu. Tapi ini ditekankan oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada orang Israel dan juga kepada kita. Bahwa yang terutama adalah Tuhan. Bagaimana kita betul-betul merindukan kehadiran Tuhan. Dan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dan gak usah khawatir, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Nah itu yang mau Tuhan tekankan. Nah saudara, saya ada seorang teman yang sudah pernah saya ceritakan dulu ya di sini. Tentang seorang teman yang kena sakit kanker. Dan kemudian dia divonis beberapa minggu umurnya. Tapi kemudian di dalam anugerah Tuhan sampai hari ini tetap seger begitu ya. Belum meninggal. Walaupun 4 organ tubuhnya sudah diambil karena kanker, tapi sampai hari ini dia masih tetap hidup dan bahkan melayani banyak orang-orang yang sakit kanker. Nah saudara, dia tidak melayani dengan dukungan sebuah gereja atau lembaga apapun, enggak. Dia melayani sendiri secara mandiri. Betul-betul seluruh kehidupannya Tuhan yang memelihara dia. Nah suatu hari saya mendengar anaknya itu sudah lulus SMA dan mau kuliah di Jakarta. Nah, kemudian suatu hari ketika itu saya tidak langsung berespon, tapi suatu waktu saya ada satu dorongan untuk bertanya, telepon dia dan bertanya. Kemudian saya telepon dia, ya, saya tanya, untuk biaya kuliah anakmu bagaimana? Nah, saudara, apa yang dikatakan? Satu hal. Dia katakan bahwa ada kemarin seorang ibu yang memberitahu dia bahwa nanti anakmu kuliah, dari awal sampai nanti lulus kuliah, saya yang akan menanggung biayanya. Saudara, ketika dia betul-betul memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, dipimpin untuk pelayanan ini, bukan masalah kelimpahan, tapi Tuhan memelihara hidupnya. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya berkenalan dengan seorang yang beberapa tahun lebih muda dari saya. Ya. Nah, kita sering ketemu begitu, dan dia termasuk anak muda yang cukup berhasil di dalam pekerjaannya. Sampai kemudian dia membukakan usaha untuk keluarga, istrinya, sampai kepada iparnya dibukakan usaha ya untuk ditolong, bisa maju bersama. Nah, saudara, kemudian suatu waktu ketika saya ngomong-ngomong sama dia saya tanya kepada dia untuk mau mulai bincang-bincang, saya ajak untuk percaya Tuhan. Dia satu kalimat yang dia katakan, sebentar kok, sudah jangan ngomongin soal itu. Saya akan fokus atau saya akan hanya mengikuti tradisi nenek moyang. Dah selesai. Nah dia sambil tertawa, sambil guyon dan orangnya ramah. Sampai sekarang pun masih baik dengan saya. Nah saudara, ketika itu kemudian beberapa saat setelah itu saya nggak berjumpa dengan dia walaupun hubungan tetap baik. Dan saya dengar bahwa usahanya itu jatuh betul-betul. Betul-betul jatuh. Kemudian rumahnya itu dijualin, hanya tinggal 1 ruko. Dan dia kemudian tinggal dengan anak-anaknya yang masih agak kecil, waktu itu belum sampai lulus SMA. Dan kemudian istrinya datang ke dia mengatakan, minta cerai. Sudah dia katakan tahun itu betul-betul semua habis, istri saya justru malah minta cerai. Beberapa waktu saya masih berelasi, tapi kemudian gak ketemu beberapa tahun sampai akhir tahun lalu di bulan Desember dia telepon saya. Dia sekarang sudah tinggal di Jakarta, tapi ada usaha juga di Semarang. Dia telepon saya dan kemudian kita kemudian ketemu. Saya tanya bagaimana kabarnya, gitu ya. Dan kemudian dia cerita, kok Heri bisa bantu gak ada kenalan yang bisa mendesain untuk saya mau bikin hotel resort di Jepara, dia bilang. Saudara, dari hancur begitu, dia sekarang punya tanah cukup untuk membuat resort di sana. Dan kemudian dia juga mulai membukakan usaha untuk anaknya yang sudah mulai besar, usaha sendiri, dan usahanya juga Tuhan berkati. Kemudian ngomong-ngomong, ternyata dia itu setelah drop seperti itu, dia ikut camp-camp. Dan dia di situ mulai kenal Tuhan. Pada waktu dia mulai kenal Tuhan, dia mulai bertumbuh.
Terus kemudian saya tanya kepada dia, kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus dan terima Yesus dalam hidupmu? Oh tenang aja kok kalau itu sudah. Dia bilang begitu ya. Terus kemudian saya tanya lagi, kamu baca Alkitab tiap hari? Oh iya tenang kok kalau itu beres begitu ya. Nah dia katakan hari ini saya sudah tidak terlalu ngoyo seperti dulu. Saya pokoknya yang Tuhan mau apa ya saya kerjakan. Kalau Tuhan ingin saya kerjakan ini, saya kerjakan. Ya sudah, saya tidak ngoyo seperti dulu. Nah, saudara, ini saya tidak ingin bicara tentang kalau kita setia pada Tuhan, pasti akan dapat kelimpahan seperti itu. Enggak, itu transaksional namanya. Bukan hati yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kemudian kita memberi diri untuk dipimpin, diarahkan Tuhan. Sungguh-sungguh ingin Tuhan hadir di dalam setiap bidang kehidupan kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan kita minta Tuhan pimpin semuanya. Kuasa Tuhan itu lebih dari cukup untuk memelihara hidup kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita itu kekurangan. Saudara, ada seorang bernama Denzel Washington, saya yakin kita semua tahu ini ya. Dia seorang aktor hebat, 40 tahun dia bergelut di dunia acting, dari aktor sampai jadi produser. Nah tahun 2020 dia dinobatkan oleh New York Times, itu sebagai the greatest actor, jadi aktor terhebat abad 21. Wah, ini luar biasa, nggak main-main. Terus kemudian tahun 2002, tahun lalu, dia dianugerahi Presidential Medal of Freedom. Jadi ini sebuah medali yang diberikan oleh Presiden Amerika sejak John F. Kennedy kepada orang-orang yang punya jasa tertentu di berbagai bidang, termasuk di bidang budaya. Nah ini dia di bidang film. Ya. Dia dianugerahi itu. Jadi ini bukan orang main-main yang punya pengaruh dari apa yang dia geluti. Dan dia katakan begini, put God first. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam setiap hal yang engkau lakukan. Semua yang saya miliki hari ini, itu masih disingkat sebetulnya kalimat lengkapnya adalah, semua yang saya miliki hari ini, dan semua hal yang kamu lihat bahwa saya memilikinya, begitu ya, atau kamu pikir saya memilikinya, dan segala prestasi yang kamu temui dalam hidup saya, dia katakan bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Pahamilah, itu semua pemberian dari Tuhan. Dia katakan, saya seringkali itu tidak melekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan oleh karena kasih-Nya itu, dia masih terus bertahan untuk terus dekat dengan saya. Mengangkat saya, menolong saya, menopang saya untuk saya terus tetap berjalan di dalam jalannya. Put God first, prioritaskan Tuhan. Ketika ia katakan ini adalah pada waktu dia diminta berpidato di antara para wisudawan yang akan lulus sebuah universitas. Memberikan tips apa yang harus mereka lakukan. Dan dia katakan yang utama dan pertama, put God first. Utamakan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap bidang hidupmu. Sertakan Tuhan, berikan dirimu dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap hal. Kita mau dipimpin, mau diarahkan, mau menaati Tuhan. Maka semuanya Tuhan yang akan menyertai dan menambahkan segala yang engkau perlukan. Nah saudara, saya akan kutipkan satu mazmur yang ditulis oleh Daud. Kita tahu Daud bagaimana perjuangan hidupnya. Dan dia katakan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Ini sebagai penutup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, di akhir bulan pertama awal tahun ini, Tuhan mengingatkan kita.
menjalani hidup bersama dengan Tuhan, melangkah bersama Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang akan pimpin. Dan percayalah, Tuhan mencukupkan, pasti mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita.